Pak Ustadz Hasan Basri Al-Bantani. Kita cari ilmunya, kita minta ilmu ke beliau. Iya, waktu dan tempat kami persilahkan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kepada Sohibul Hajat, keluarga besar almarhum Bapak Imam Junaidi, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir, dan juga seluruh jamaah masyarakat sekitar RT 2 yang mudah-mudahan pada malam hari ini dengan sababiah kita berkumpul silaturahim senantiasa mendapatkan kucuran ampunan rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Musa lama ya Pak ya, setik baik. Saya menyampaikan tentang satu pesan Rasulullah. Ini dari Sayyidina Abu Hurairah ya, buat kita yang masih hidup berkaitan nasihat kematian. Karena memang Rasul menyampaikan cukuplah kematian sebagai nasihat, begitu kalimatnya. Mananya apa? Mananya ternyata dalam kematian itu banyak sekali pesan-pesan yang buat kita yang hidup. Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, badiru bil a'malis salihah. Wahai orang-orang yang masih hidup, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kamu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena memang perintah amal kebaikan ini bagi orang yang hidup, kalau sudah mati nggak ada lagi perintah. Kenapa kita mesti beramal? Dalam ayat Quran itu surat Al-Kahfi ya, kalau tidak salah ayat 46, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Kata Allah, al-mal wal banun, harta wal banun dan juga anak keturunan, zinatul hayatid dunya, itu bagian daripada perhiasan dunia. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu sesuatu kalau orang melihat seneng pengen punya, betul nggak? Duit ini perhiasan. Ini kalau duit dihamparin di depan karpet rebutan nggak kira-kira? Ketawa. Coba Pak, lempar yang warna merah aja dapat. Udah tuh bubar pengajian. Jadi itu namanya perhiasan, sesuatu yang menyenangkan dan orang pengen itu perhiasan. Mobil, rumah bagus, istri cantik, ya, emas, intan, berlian, itu perhiasan. Kata Allah, al-mal wal banun zinatul hayati dunia, itu hanya sebagai perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah sampaikan wal baqiyatus shalihat, adapun al baqiyatus shalihat, yang dimaksud al baqiyat kalau dari segi bahasa sesuatu yang kekal. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah amal soleh. Amal soleh inilah yang kita lakukan, kita buat hari ini, yang mungkin nggak kelihatan seperti apa hasilnya. Contoh, sholat itu amal soleh, pahalanya kelihatan nggak? Ada yang pernah lihat pahala Pak? Nggak ada. Ini ngaji ngumpul begini silaturahim baca Yasin, ada pahalanya, kelihatan nggak pahalanya? Ada. Soto tuh barusan. Alhamdulillah. Pura-pura aja, jangan lupain dong. Ini soto ini pahala ini. Yang ngopi itu, masya Allah. Jadi pahala nggak kelihatan, yang gaib ini yang kelihatan sedikit ini. Kata Allah, al-baqiyatus shalihat, setiap amal-amal soleh, al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Setiap amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia, baik itu sholatnya, baik yang wajib, yang sunnah,
baca Qur'annya, tahajudnya, sedekahnya, silaturahminya, baca Quran semuanya. Khairun inda rabbika sawaban, di sisi Allah itulah balasan yang terbaik kata Allah. Jadi Allah sudah siapkan balasan yang terbaik. Wa khairun amala, dan sesuatu yang akan menjadi harapan kita nanti pada hari kiamat. Jadi kalau sekarang mohon maaf bapak-bapak ngumpulin banyak duit, ya, orang kerja mati-matian, banting tulang peras keringat, berangkat pagi pulang lagi, ya, pulang kerja. Ini ngumpulin duit banyak-banyak, kalau kita mati itu duit sekoper dibawa nggak? Dibawa. Emang boleh gitu? Nggak dibawa. Orang yang punya inventaris rumah bagus nggak dibawa, mobil bagus nggak dibawa, itu mah sifatnya. Tapi kalau amal-amal kebaikan, kata Allah, khairun amala, kalau kita mati itulah harapan kita. Kita memang nggak punya rumah lagi, kita nggak bawa rumah. Jangankan rumah, mobil, istri ditinggal, Anda tinggal, tapi amal soleh yang akan jadi harapan kalau kita sudah masuk alam kubur. Makanya betul kata Nabi, badiru bil a'mali sholihah, mumpung hidup banyakin amal soleh. Qabla, sebelum terjadi, sebelum datang 5 kondisi. Sebelum terjadi datang kepada kamu 5 kondisi keadaan yang bisa memungkinkan kamu lupa dengan amal soleh. Mumpung masih ada nih, sebelum datang 7 perkara. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yang pertama, sebelum datang kefakiran yang membuat kamu apa tuh? Membuat kamu lupa ibadah. Lihat Pak, kalau orang miskin, orang serba susah, biasanya udar-udar nyari duit, betul kan? Ya, lupa ibadah. Kenapa? Lagi fakir katanya. Saya nggak punya apa-apa Pak, lagi miskin Pak. Orang miskin susah. Kenapa? Secara tidak langsung membuat dia lalai, lupa kepada Allah. Jadi sebelum datang masa susah itu, buruan katanya ibadah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, sebelum datang masa kaya, harta berlimpah yang membuat kamu lupa kepada Allah, melampaui batas. Kalau hadisnya melampaui batas. Karena begini Pak, biasanya kalau jadi rakyat kecil, ya kayak kita gini nih, mau macam-macam, mikir-mikir, betul nggak? Ya, kalau level operator bisa korupsi nggak Pak? Ada operator korupsi. Ya korupsi waktu ya. Office boy gitu korupsi bisa nggak? Miliaran gitu. Ada office boy miliaran korupsi? Nggak ada. Siapa yang korupsi? Pejabat, betul nggak? Ketika orang ini sudah punya kekuasaan, potensi untuk melakukan hal yang melampaui batas. Betul kata Quran, kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahus taghna. Kata Allah, innal insana yatqa, manusia ini kecenderungannya melampaui batas. Mananya apa? Mananya manusia ini punya kecenderungan kalau dikasih aturan, dikasih batasan, loncat mulu biasanya gitu. Melanggar aja kerjanya. Itu manusia tuh. Kapan? Ar-ra'ahustagna, ketika dia punya kekuasaan dan kemampuan. Tuh lihat, saya bilang nih, kalau rakyat kecil nggak boleh korupsi. Yang korupsi siapa? Pejabat. Kenapa pejabat berkorupsi? Karena punya kekuasaan. Itu kurang udah ngasih tahu. Nah makanya hati-hati kata Nabi, segeralah kamu beramal sebelum kamu punya kekuasaan, kamu jadi melampaui batas katanya. Ya, makanya mohon maaf Pak, mendingan kita jadi orang biasa nih, betul nggak? Sholat berjamaah, nggak gengsi, 5 waktu ngumpul begini. Tapi kalau udah pejabat, wah udah so sibuk belagu tuh, betul nggak? Betul nggak Pak? Iya, kalau lagi cari suara sih ngumpul tahlilan, kayak aja kayak orang soleh. Pas udah jadi boro-boro nongol, betul Pak tidak? Ini Nabi udah ngasih tahu katanya, kalau dia pejabat susah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, ya segeralah kamu beramal sebelum datang masa lemahmu yang membuat kamu tidak mampu beramal. Kalau lagi kalau kita lagi sakit Pak, lagi sakit, ini susah nggak amal tuh? Susah, nggak bisa lagi berjamaah. Lagi di mana Pak? Lagi dirawat. Nggak bisa ngaji, lagi di mana? Lagi diinfus. Nah, makanya kalau kita lagi sehat, buru-buru sebelum datang sakit. Kalau udah sakit sudah serba susah. Ya kalau sembuh masih ada kemungkinan beramal. Lah kalau sakit yang terakhir kali dicabut nyawa udah nggak balik lagi. Banyak hadirin saudara kita katanya dirawat, pulang-pulang tinggal nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya tetangga saya kemarin kena kanker Pak. Ya kena kanker. Ya harapan kita doanya supaya sembuh. Ternyata kabar tadi sudah nggak ada. Ini banyak cerita kayak gitu. Nah, makanya kata Rasulullah, segera beramal sebelum kamu merasakan sakit yang membuat kamu dalam beramal.
Yang keempat katanya Rasulullah bilang, ya manfaatkan segala beramal sebelum datang masa tua yang buat kamu tidak mampu beramal juga. Sakit bikin kita terhambat beramal, tua juga semakin terhambat beramal. Sekarang kita masih sehat Pak, alhamdulillah nih. Makanya Rasul sampaikan, mumpung masih sehat, mumpung kita masih muda, masih sehat, gunakan untuk beramal. Nah, yang kelima Nabi sampaikan, nih, segala beramal sebelum datang kematian yang membuatmu lupa segala-galanya. Sok lihat kalau orang mati, usah matinya deh, ketika sakaratul maut datang saja. Orang kayak gini Pak, menghadapi kematian lupa segala-galanya. Istri lupa, betul atau tidak? Anak lupa, harta lupa, sawah lupa, kontrakan semua lupa. Kenapa? Karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat itulah akan terputus kesempatan kita beramal, apalagi kalau sudah nyawa di ujung tenggorokan. Makanya sebelum itu nyawa dicabut, lepas dari tenggorokan, buru-buru kata Nabi, masih ada kesempatan, gitu ya. Kesempatan kalau kita kurang amal, maksimal amal. Kalau kita banyak dosa, banyak taubat, gitu. Itu yang kelima. Lalu yang keenam kata Rasulullah, segala beramal sebelum datang Dajjal. Wah, ngomong Dajjal. Dajjal ini kalau cerita tentang Dajjal ini masuk babnya ahdul minan wal fitan, fitnah akhir zaman. Fitnah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad kata Nabi adalah manakala datang Dajjal. Ya, Dajjal aslinya masih lama Pak. Dajjal asli itu ya, kalau dalam bab akhir zaman itu merupakan tanda pertama sebelum akan datangnya kiamat kubro. Jadi sebelum datangnya kiamat kubro, kiamat yang asli itu awalnya indikator pertamanya adalah turunnya Dajjal atau keluarnya Dajjal. Nah, kata Nabi, Dajjal merupakan ujian terberat bagi umat Islam. Kenapa? Karena kata Nabi, sekuat-kuat iman seseorang saat itu kalau lihat Dajjal dia langsung beriman kepada Dajjal, langsung dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Dajjalnya belum keluar, tapi agen-agennya udah di mana-mana. Iya, tahu agen. Bawahan-bawahannya jadi kayak gini Pak kira-kira. Sekarang lagi pilpres nih, contohnya ya. Capresnya udah ada, tapi yang promosinya tim sesnya udah ada. Sebelum hari pencoblosan itu tim sesnya udah sibuk di mana-mana, betul nggak? Ada yang pasang baliho, ada yang brosur, macam-macam. Ya, ada dengan training, baksos, macam-macam. Tapi bawa itu nama tuh si capres tadi. Itu tim sesnya begitu, sibuk mempromosikan si capres. Kapan nongolnya? Nanti pas pencoblosan. Maka orang-orang yang termakan provokasi tim sesnya Dajjal siap-siap nanti ketika Dajjal datang rame-rame mereka beriman kepada Dajjal. Nauzubillah min. Nah, jadi saya katakan ini ujian iman. Kenapa hadirin? Karena pada saat Dajjal datang hanya dua pilihan saja. Dua pilihan saja. Dia beriman atau dia ingkar kepada Dajjal. Maka Rasulullah, Dajjal ketika datang menawarkan dua hal. Nah, yang bikin beratnya, kenapa dikatakan ujian berat? Karena ketika Dajjal datang hadirin, umat Islam manusia itu dalam keadaan paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemarau panjang bertahun-tahun. Bayangin Pak. Usah kemarau panjang deh ya. Karena saat itu udah nggak ada lagi pabrik Pak. Jadi yang jadi karyawan siap-siap pensiun sekarang. Dajjal mau turun. Ketika Dajjal datang udah nggak ada lagi tuh teknologi, nggak ada pabrik, nggak ada pasar, nggak ada, semuanya nggak ada. Makanan habis, kemarau panjang. Pada saat kondisi begitu Pak, orang kata Nabi dua kemungkinan untuk bertahan hidup ya menghadapi kondisi ini. Yang pertama, dia bunuh orang untuk bisa makan atau dia bunuh diri kata Nabi. Kondisinya tuh dalam keadaan susah, nggak ada makanan, minuman, nggak ada apa-apa. Makanya kata Rasulullah dalam kondisi begitu kebanyakan yang ikut Dajjal kebanyakan perempuan katanya. Kedengaran ibu-ibu nih? Dengar nggak ibu-ibu nih? Kebanyakan yang ikut Dajjal perempuan. Coba lihat, nggak usah Dajjal aja, sekarang aja nih. Sekarang ibu lihat, kalau pas suami tanggal tua manyun nggak bini? Dompet kosong manyun nggak? Beras kosong, gas habis, listrik tatit minta diisi. Yang stres siapa? Istri, betul nggak? Uring-uringan dia. Belum Dajjal datang, tapi udah uring-uringan. Gara-gara beras habis, dompet tipis kan begitu hadirin.
Gimana nanti Dajjal beneran datang? Gak ada makanan, gak ada minuman, maka kata Rasulullah, kebanyakan yang jebol imannya jadi pengikut Dajjal adalah wanita. Maka Rasulullah ingatkan kepada orang-orang para sahabat itu, hei para sahabat, kata ketika Dajjal datang, lindungi wanita-wanitamu, ikat istri-istrimu, selamatkan anak perempuanmu, kalau perlu dikunci dalam sebuah kamar supaya tidak keluar ketemu dengan Dajjal. Sebab kalau mandang Dajjal, itu perempuan langsung ikut dengan Dajjal. Nauzubillah min, saking lemahnya iman wanita saat itu. Ngeri nggak Pak? Iya, makanya sebelum terjadi itu kan. Nah, Dajjal datang membawa apa? Membawa dua dalam kondisi orang susah. Kata Dajjal begini. Jadi kata Rasul, Dajjal itu menawarkan surga di tangan kanannya, neraka di tangan kirinya. Apa kata Dajjal? Hei manusia, kalau kamu beriman kepada saya, kata Dajjal, mengakui saya sebagai Tuhan, kamu lupakan Allah, maka kamu dapat surga. Nih, siapa yang beriman kepada saya, kamu bakal kaya raya, kamu bakal senang, kamu tidak akan miskin, kamu bakal makan enak, minum enak. Orang lemah iman kira-kira ikut nggak Pak? Bertahun-tahun lapar, nggak tahan, perut pengen diisi, Dajjal nawarin begitu, ikut nggak? Orang lemah kira pasti ikut Dajjal. Tuh, dengerin, ngeri makanya. Nah, terus Dajjal bilang, siapa orang yang ingkar kepadaku, kata Dajjal, tidak mengakui aku sebagai Tuhan, maka dia akan susah, dia akan kelaparan selama-lamanya, ditawarin neraka. Pada kata Rasulullah, Dajjal menawarkan surga sebelah tangannya, hakikatnya neraka. Jadi siapa yang ambil surganya Dajjal, maka dia akan menjadi ahli neraka. Kalau dia mengambil nerakanya Dajjal, hakikatnya dia bakal menjadi ahli surga. Lalu timbul pertanyaan Rasulullah, bagaimana orang beriman bisa bertahan hidup saat itu? Kata Rasul, tenang. Kalau dia mengingkari Dajjal, kalau dia menentang Dajjal, tetap beriman kepada Allah. Nabi sampaikan, orang beriman saya itu walaupun dia tidak makan, tidak minum, tapi ketika baca tasbih, subhanallah, Allah kenyangkan perutnya. Amin ya rabbal. Nah, cuman kira-kira kita kuatnya ngadepin gitu Pak? Ya, Pak Heru bisa nggak sekarang Pak, subhanallah langsung kenyang gitu Pak? Dites Pak, bisa, coba subhanallah gitu. Ya subhanallah makan soto ya. Ini kondisi ketika datang Dajjal, maka Nabi sampaikan buru-buru beramal sebelum datang Dajjal. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, apa itu? Yang terakhir kiamat. Nah, ini dia. Ya, Rasul sampaikan segala beramal, apapun yang kamu lakukan selama itu baik sebelum datang hari kiamat. Sebab kalau sudah kiamat, habis sudah kehidupan. Hadirin rahmati Allah, ya, intinya yang disampaikan, ya, Rasul ingatkan kepada kita jangan pernah nunda-nunda amal kebaikan. Jangan pernah berpikir santai aja deh, masih muda. Ya, makanya selalu saya sampaikan dalam sudah pengajian, ya, tempat-tempat di mana di situ berkumpul kebaikan, di situ kita ada. Masjid, kumpul di masjid. Pengajian, kumpul di pengajian. Tahlilan, kumpul tadi selama itu kebaikan. Jadi jangan pernah sepelein kebaikan. Buat apa ngaji? Buat apa tahlilan? Buat apa sholat? Hati-hati. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu nih. Rasulullah pernah nih, ini dalam hadis bab tentang fadilatun nawafil, bab tentang fadilah sholat sunnah. Bab yang kedua, nomor 2. Kata Rasulullah, ya, Nabi dan para sahabat ini lewat sebuah pemakaman. Maka ketika Nabi melihat ada makam, nanya, sahabat, ini punya siapa di makam? Ya, kalau Nabi kan bisa menerawang kehidupan kubur, beliau tahu. Kata sahabat, si fulan ya Rasulullah. Kalian tahu nggak? Si fulan yang dikubur ini, ya, seandainya, ya, dia punya harta seluruh dunia ini, mau ditukar, ya, mau digadaikan supaya bisa hidup kembali ke dunia, walaupun hanya untuk sholat 2 rakaat saja, katanya. Dia mau tukar seluruh harta kekayaannya, ditukar untuk waktu yang sesaat, hanya untuk sholat 2 rakaat saja. Mananya apa? Betapa berharganya amal, walaupun itu sunnah bagi orang yang sudah mati, pengen hidup lagi. Nah, kita makanya jangan sepelein Pak. Betul apa tidak? Iya, sekarang ini jangan buat apa sholat. Jangan, nanti kalau sudah mati rengek-rengek minta hidup lagi, walaupun kita jual harta kita, katanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebetulnya Allah ini ceritakan, sampaikan ini ayat, ya, dalam surat Al-Munafiqun supaya kita hati-hati. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, bersedekahlah kamu
mimma razaqnakum dari apa yang kami berikan kepada kalian min qabli sebelum datang ayat ya hadakumul maut kematian kepada kalian ya fayaqulu rabbi laula kalau orang sudah diambang kematian di depannya sudah malaikat Israel nggak ada kesempatan untuk lari ke belakang lari ke depan lari kanan kiri di depan dia sudah malaikat Israel orang ini berkata fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah tolong jangan cabut saya minta tolong supaya dipanjangin umurnya ila ajalin qarib walaupun sebentar doang saya pengen kalau sudah datang bisa diundur nggak bisa makanya sebelum datang Israel itulah hadirin buru-buru amal soleh ini saya perlu ngomong ya baru ngingetin nih jadi jangan pernah masih lama mati siapa tahu ya saya dalam bahasan tentang kematian kemarin ya itu mungkin di video ada ya saya kirim kemarin tentang kematian ya saya ngisi pengajian ada yang syuting diam-diam waduh ini ilegal juga nih mau nyuting tapi bagus juga sih nggak apa-apa ya supaya pada tahu gitu ada hikmahnya juga mana oh ini nih ilegal ya Pak jadi disebutkan di situ di bab kematian bahwasanya malaikatul maut Pak malakatul maut itu menjumpai kita 7 kali dalam sehari natap wajah kita dari ujung-ujung mungkin sekarang ada yang nongkrong Pak Ibnu mungkin kisah aja jadi malaikat Israel 7 kali berkunjung kepada kita setiap hari. Ngapain? Nunggu perintah daripada Allah. Ya Allah, ini si fulan mati sekarang apa tidak? Kata Allah belum, maka dia pergi lagi 7 kali. Makanya kita jangan merasa aman dari kematian. Sesungguhnya itu kematian sudah nongkrong di atas kepala kita siap cabut nunggu perintah daripada Allah. Makanya ya jangan pernah merasa panjang umur ya jangan merasa kita masih sehat karena banyak orang sakit banyak orang sehat lebih dulu mati daripada orang sakit banyak anak muda mati duluan daripada orang tua tidak sedikit cucu disolatin sama kakeknya betul nggak anak disolatin sama bapaknya banyak makanya jangan pernah merasa kematian masih lama sesungguhnya kematian itu sudah dekat hati-hati itu saja ya mudah-mudahan kita ini tadkirah nih Pak makanya saya minta mumpung masih sehat ada kesempatan yuk makmurkan masjid ya saya ngomong masalah sholat kenapa Pak karena sholat ini penting ya ini saya sedikit cerita lagi nih jadi panjang lagi ceritanya ini kalau saya ngomong susah di stop nih ini dalam surat Al-Mudaththir itu ayat 40-43 terjadi dialog antara ahli surga ya nanti di surga itu Pak ada mantan jahanamiyun iya, bukan mantan sekolah gitu, bukan. Mantan jahanamiyun. Semua orang Islam yang punya iman walaupun sebiji zarah kata Nabi bakal masuk surga. Cuman yang mantan jahanam, mantan ahli neraka ada capnya jahanamiyun gitu. Lulusan alumni jahanam. Nah, di surga itu fi jannati yatasaalun di Al-Mudaththir. Dalam surga terjadi obrolan antara ahli surga sama alumni neraka. Iya ngobrol kalau bahasa kitanya gitu ya. Lalu yang ahli surga nanya masalah kakum fi sakar bro lu kenapa masuk sakor gitu. Kenapa kamu masuk neraka sakor kenapa ditanya ahli surga kata yang mantan yang alumni qalu lam nakum minal musalli dulu saya ini suka ninggalin sholat katanya tuh dengerin ya qalu lam nakum minal musallin dulu ketika kami hidup suka ninggalin sholat mau jadi mantan Pak nih yang dengar-dengarnya suka ninggalin sholat nih mau jadi alumni kira-kira ini Allah ceritain supaya kita jangan jadi alumni ya itu mantan neraka ditanya masalah kum fi sakor ente kenapa masuk sakor sakor ini salah satu neraka ya apa dia jawab qalu lam nakum minal musallin dulu kami hidup ninggalin sholat wa qalu lam nakun nut'imul miskin dulu kami kaya tapi kami nggak peduli sama orang miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin kami suka bicara kebatilan dan kumpul dengan orang-orang batil wa kunna nukadzibu biyaumiddin dulu kami hidup mendustakan akan datangnya hari kiamat makanya nih 4 poin ini Pak ahli sakor itu satu ninggalin sholat nggak peduli sama anak yatim kumpul sama ahli batil yang keempat mendustakan hari kiamat nah ini saya ngomong tadi bab sholat hati-hati ya karena disebutkan tadi orang yang disakor adalah orang yang suka ninggalin sholat terus lagi Pak
Kenapa saya ngomong nih cerewet banget Ustaz Hasan, ngomong lagi? Nggak apa-apa. Sebelum terjadi surat Al-Mulk ayat 8 9. Ngeri juga. Ini saya ngomong pakai dalil mulu. Saya ngomong begini supaya Bapak selamat dari surat Al-Mulk ayat 8 dan 9. Buka surat Al-Mulk. Itu ketika nanti pada hari kiamat nanti sekelompok ahli neraka digiring masuk neraka. Kullama ulqiya fiha fawjun salam khasanatu alam yatikum nadir. Begitu ya. Ketika ahli neraka digiring masuk neraka, di stop sama malaikat. Kehela. Ya, kullama ulqiya fiha fawjun salahum khasanatu. Ketika ahli neraka mau masuk, di stop sama malaikat, salah nanya. Kamu masuk neraka. Salahum khasanatu. Kenapa kamu masuk neraka? Ditanya. Kenapa kamu masuk neraka? Alam ya'tikum nadir. Apakah belum ada ustadz yang ngomong gitu? Apa belum ada ulama yang ngingetin? Ditanya begitu. Nah sekarang kalian ngomong Pak, jadi nanti di akhirat Bapak nggak bisa jawab. Malaikat nanya, ada nggak yang ngingetin ngajak sholat? Kata malaikat. Maka dia jawab, ada. Apa namanya? Fakat aman. Bala tadi jadi lupa sih. Ya, perhatikan. Qalu bala. Satu dulu. Qalu bala qad ja'ana nadir. Mereka menjawab, bala betul telah datang kepada kami orang-orang yang memberikan peringatan. Mananya di sini apa? Mana di sini mungkin Bapak cuek bebek dengerin orang ceramah, Ustadz ngomong naon eta gandeng gitu. Betul nggak? Saya ngomong doang, nggak apa-apa, nggak dosa buat saya. Tapi nanti dia harap kalau ditanya malaikat, ente udah ada, nggak orang ingetin. Nanti ahli neraka mengatakan, bala qad ja'ana nadir, betul malaikat telah datang kepada saya orang yang ingetin. Memang kalau di akhirat nggak bisa bohong, Pak. Betul apa tidak? Ya sekarang aja kita bisa bohong, di akhirat nggak bisa. Qalu bala qad ja'ana nadir faqadzabna, tetapi sayang dulu kami diingetin, kami dustakan, tutup telingamu, enggak mau dengar. Nauzubillah min. Nah, ini sekali lagi saya mau begini cerewet banget, enggak apa-apa. Ya, bagi saya Bapak enggak dengar enggak masalah. Tapi jangan sampai nanti dia nuntut sama saya, nuntut sama Ustaz Tito. Ustaz itu paling sibuk urusan sengaja ya, nyiapin mic dan sebagainya. Sengaja biar saya ceramah. Intinya itu kita kumpul-kumpul untuk bisa ngambil pelajaran. Kalau ada tahlilan, berarti pelajarannya tentang kematian. Nah, yang hidup harus tetap berteman, kita bisa ambil pelajaran. Yang pada intinya sebelum kita mati, sibukkan kita dengan amal, apapun amalnya, mau sholat dan sebagainya. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hasan Bisri Al-Bandani. Semoga apa yang beliau berikan dapat kita ambil hikmahnya, dan semoga juga yang tadi pesannya belum pada sholat, ayo mari kita sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai nggak sholat